ribu orang Rusia yang akan kerjasama dengan TBN tadinya. Serius? Serius. Oh, itu sebesar. Serius, cuma kita nunggu izin aja. Karena itu aku pernah ketampar tuh waktu ke LA. Oke. Jadi aku punya guru namanya Mamba FX. Oh, Kalian tahu. bisa searching. Gua tahu yes, itu. yes. 1 jam ngobrol itu 25 juta. Setiap kali aku mau masuk ke Saudi Arabia, karena memang cukup lama kan di Saudi pasti sebulan. Jadi kita akan roadshow dulu. Roadshow dulu. Setiap mau masuk Saudi. Emang rencana mau kapan dalam waktu dekat untuk ke Saudi? Nah, ini editnya cepat ya. Pengen ketemu aku nih antara pengen ngancurin atau seperti apa atau cari celah kan kita juga nggak tahu. Betul. Tapi aku tahu kalau muridku itu udah smart banget. Kadang orang kalau sudah profesor untuk menurunkan standarnya menjadi SMP itu susah. Betul. Kalau di sini lu bisa efektif tanpa kuantitinya besar. Betul. Jadi berarti single trade doang lu bisa langsung untung untuk kayak sebulan. Bisa. Bisa kan? Bisa banget. Bisa banget kan? Ya tergantung kita nge-build-nya kayak apa. Udah, Tadi soalnya gini-gini dia. Kirain dia mau stay tune. Dia gitu. Nah, part 2-nya sekarang. Ini kalian tunggu-tunggu kan, meskipun jedanya pasti jauh ini gue tahu. 2 bulan nih. Kalau nggak 2026 nih tayangnya. Atau ya, moga-moga masih ada. Adalah. Nih, kayak kita ngomongin gini. Tadi kita udah ngomongin tentang Kanada itu seperti apa historinya, berkembang dari industri apa kan. Sekarang kita udah ngomongin ke tradingnya dan kakak udah punya komunitas. Yang namanya Trading Bareng Nanda. Oke. Dari kapan tuh kakak berkomunitas? November lah. 2022 apa ya? 2023. 2023 November. Wih, lumayan hangat ya, enak ya. Terus habis itu berarti sekarang tujuan kakak berkomunitas itu apa? Ya itu tadi, karena memang kan ini satu bisnis yang bukan kecil ya. Gitu. Besar sekali, betul. Betul, dan kalau misalnya kita bikin sekolah trading, izinnya juga akan sangat sulit gitu. Jadi makanya aku yaudah komunitas aja lah gitu, bikinlah per kota. Karena memang biar bisa lebih deket gitu dengan member. Karena nggak semuanya orang punya uang untuk bisa flight gitu. Setuju. Jadi berarti ini ibaratnya komunitas online kakak lah ya. Betul. Teman-teman trading online kakak lah ya. Iya betul. Nah, setelah kakak berkomunitas, apa yang kakak rasain? Apa kakak ngerasa lebih apa namanya tuh, lebih bermakna atau mungkin lebih cuan mungkin, atau mungkin apa sekarang yang kakak rasain tuh apa ketika berkomunitas dengan belum berkomunitas? Oke, kalau yang belum berkomunitas kan kita taunya masalah kita doang kan. Ya, betul. Betul nggak? Di kotak ini doang, kita nggak keluar out of box nih. Ya, setuju. Begitu kita punya, oh ternyata permasalahan di luar seperti ini, jadi makin belajar. Terus makin ngebikin teman kita profit itu kayak seneng loh. iya kan? Ya, seneng banget. Meskipun mereka dapat $1 tuh kita kayak seneng aja gitu. Karena kita ada in-charge di situ walaupun sedikit. Betul. Ya kan? Karena kita udah nggak di zaman yang aku ikhlas untuk kasih hutang orang sekarang. Ya. Jadi aku ngebantunya oke lah dengan ilmu lah. Dengan ilmu yang hopefully dia bisa mencari uang dengan ilmu tersebut. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya kita nggak ngasih ikan tapi ngajarin cara memancing. Yes. Pinternya begitu ya. Ya, nah, ya. Sekarang TBN ini total ada berapa kak? Ada berapa Kota. member di kita ngomongin di member lu deh. 12.000 nggak salah. 12.000 trader? Iya. Yang kakak didik 12.000 Dan berarti? itu kita udah stop dari 5 bulan kemarin. Karena link kita bermasalah. Linknya kan kemarin dibikinin sama Bareskrim tuh. Karena memang banyak penipuan di dalamnya, dikunci. Terus kemudian nggak bisa orang klik. Jadi akhirnya kita tutup dulu 5 bulan. 5 bulan nggak Kita ada akan launch nanti setelah Bapepti-nya keluar. Oh, berarti Kita tutup memang. Sekarang udah close for public. Close for public. Berarti. Betul. Oke, nggak bisa. 12.000 total. Ya. 12.000. 12.000. Berapa dibagi jadi berapa kota sekarang? Sekarang 5 kota sih. Mana aja tuh? Bali, Jakarta, Malang, Surabaya, Sidoarjo. Yang terbaru nanti Banjarmasin. Oh my god, baik banget tuh. Berarti beda kota, berarti kan beda karakter kak sebenarnya. Pasti dong, pasti. Beda pasti. karakter, beda mental, beda equity juga berarti kan? Orang-orang pasti beda. Tapi dong. kalau karakter orang trader sih rata-rata hampir sama sih ya. Kalau menurut aku, hampir satu Indonesia. Ininya yang membedakan apa biasanya? Yang membedakan sebetulnya bukan equity juga sih. Kayak caranya aja sih. Ya, kalau berpikirnya sama kok. Sama aja, mereka mentalnya gitu-gitu aja. Tekniknya gitu-gitu aja sih. Seberapa sih trading ini? Berarti gimana cara? Berarti nggak ada perbedaan dong bisa dibilang? Kita tadinya membuka kota ini karena itu tadi biar bisa lebih dekat dengan yang audiensnya langsung, yang nggak bisa flight atau mungkin mereka butuh trust kan pasti. Pasti. Untung aja aku dibantu oleh portofolio. Coba kalau
ini siapa Nanda, ini nggak tahu anak siapa, RT mana nih gitu kan. Iya. Palingnya kalau dengan kotanya itu lebih banyak, ngebikin trustnya lebih oke. Lebih oke, betul. Ya, cangkram pondasinya lah, itu doang sih. Sama kemarin aku bikin tiap kota itu karena memudahkan aku, karena aku live kan. Iya. Ya kan kita nggak bisa live di Surabaya nangkap semua di Bali tuh nggak bisa. Iya, karena nggak bisa, algoritmanya beda. kepental ya, beda Iya, ya. kepental banget. Kecuali kamu udah ngebuka semuanya 10.000, penonton yang standby 1.500 baru kamu pindah provinsi. Kalau enggak kan kamu cuman random aja. Cuma random doang. Betul. Algonya. Dan biasanya algoritmanya itu ya udah ada mungkin orang beberapa dari luar kota tapi cuma 1-2 orang doang. Karena Mostly dia sini. searching. Bukan betul. dia nangkep. Kayak pesona itu loh. Disebar kan, dibuka kuncinya kan. Terus misalnya gini, kita ngomongin kakak ada di Bali juga, berarti itu lintas Jawa, di luar Jawa berarti kan? Iya. Karena marketku ke sana, timur. Nah, di Bali itu kan banyak bulenya. Yes. Apakah ada member bule? Ada. Kapan lalu sebelum aku punya permasalahan Bapepti ternyata harus berizin, itu sempet juga mau ada ngajak kerja sama gitu. 2.000 bule kalau nggak salah, 2.000 orang Rusia yang akan kerjasama dengan TBN tadinya. Serius? Oh, itu Serius, cuma kita nunggu izin aja karena jangan sampai ya kayak teman kita yang masuk gitu. Iya, betul. Dan lucu aja itu temanku klub. Dia masuk aja di dalam bui kan. Lucu. Tapi gimana? Kalau itu orang Rusia, dia ngeliat kakak sebagai apa? Kok dia mau bekerja sama? Apa yang dilihat dari kakak? Jadi dia kayak ada koordinator gitu loh. Ada koordinator. Manajemen lah kita ngomongin. Ya, dia punya manajemen yang orang Indonesia kan untuk ngurusin legalitas mereka ya. Ternyata mereka ini si pengacaranya sama manajemennya ini nonton aku live. Terasa gini kan. Nah, dia ngasih kerjasama. Ini gue punya ini nih gitu. Yang mereka kebetulan waktu itu mereka di sana nggak berpenghasilan kan. Waktu itu ya, waktu tahun kemarin tuh mereka nggak berpenghasilan. Jadi mereka bingung mau ngapain. Trade lah. Maunya aku yang masuk. Cuman begitu aku urus-urus perizinan kepolisian, Polda Bali, segala macam. Belum kuat aku. Iya, belum tembus. Legalnya mereka emang sudah dicek, emang bersih semua, aman gitu. Tinggal akunya nih. Oh, makanya itu fungsi dari sertifikasi itu ya. Untuk ngajar tuh kayak gitu. Iya, betul. Nah, emang sih kalau di Bali itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, bule-bule di sana tuh nggak mungkin kerja. Kalaupun kerja, dia pasti punya bisnis yang remote. Betul. Atau online bisnis. Betul. Pasti tertarik banget dong. Dan di tempat kamu ngopi aja dimanapun, kemarin tuh aku setiap ngopi itu pasti ada yang ngebuka laptop, pasti trading. Serius ini? Oh iya. Iya. Oh. Serius. Itu udah jadi lifestyle sebetulnya. Jadi lifestyle ya? Iya. Karena sooner or later memang semua orang harus mengenal industri ini sih. Betul, ya kan? betul. Karena ujungnya lalu punya banyak uang sebanyak apapun, pasti lu pengen uang itu berkembang tapi dengan effort yang lebih sedikit. Iya gitu. Tapi model otak aja sebenarnya kan. Otak duduk aja ya. gitu. Karena kan kalau kapasitas tenaga terbatas, waktu terbatas sebenarnya. Ya waktu apalagi ya kan? lintas negara apalagi susah. Kalau tenaga ya bisa diukur lah, tiap orang beda-beda kan. Betul. Ada yang badak, ada yang memang gampang sakit gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau di online ini memang dia itu bisa kapan aja dan di mana aja kan. Unlimited sih, digital. Berarti tujuan pertama kakak sebenarnya untuk menambah cabang TBN ini, pertama untuk menjangkau orang-orang dan juga live juga. Live, sebetulnya live duluan kan. Live itu bisa di mana aja loh kak sebenarnya kak. Tapi kamu algonya nggak bisa loh. Kan aku udah ngobrol dengan orang TikTok masalahnya. Betul. Dulu aku mikirnya ketika aku live dari Surabaya, itu orang Kalimantan bisa kena, orang Irian Jaya bisa kena, tapi nggak bisa kalau mereka nggak searching. Iya sih, karena aku juga ngelihat aku punya statistik ketika live memang banyak orang Jakarta semua sih. Jadi emang kalau 5.000 orang itu kamu cuman radiusnya segini doang nih misalnya Jabodetabek. Nah, begitu 10K, 20K, makanya akan lebar. Jabar dulu nih. Dan di mana nggak gampang itu untuk 10K, 20K. Nggak gampang. 1.500 orang aja standby itu susah loh. Iya, dan itu kan kita dapetin cuma FOMC. NFT itu aku bisa 1.000, 1.500. Paling 4 kali ya kan? Iya, kayak gitu. Berarti mau nggak mau kakak pindah-pindah kota. Iya, tadinya karena mengejar itu. Tapi karena sekarang udah buka kelas, jadi memudahkan itu tadi untuk mobilisasinya. Sekarang kalau kakak, let's say aku seorang pemula gitu kan, aku pengen belajar sama kakak. Biasanya kakak tuh menerimamu itu kriterianya seperti apa? Atau harus benar-benar pemula atau memang udah pernah sebelumnya atau seperti apa biasanya? Udah kayak les-les di luar aja. Minimal udah pernah tahu dong berarti dong. Ya, tapi ada juga yang dasar base banget yang memang pemula banget emang ada. Lebih susah nggak ngajarinnya? Pasti dong. Pasti. Tapi dengan sabar kakak ajarin lah ya. Iya dong. Dengan tabah-tabah tuh ya. Kamu tolot nggak tahu.
nge-close-nya tahu nggak? Kagak tahu. Bahkan MT itu apa? MT5 apa gitu, aduh. Kayak aplikasi apa sih kak? Gitu, oh my god. Tapi memang karena kita toko serba ada, jadi TBN ini toko serba ada. Jadi ya apa yang diminta orang ya kita akan menyediakan. Kita harus sediakan lah. Ya. Mau itu dengan susah ataupun gampang, ya pokoknya kita usahain bisa lah ya. Betul, betul. Berarti kakak menerima semua murid yang memang pengen belajar, pengen scale up, ya, itu semuanya di apapun itu ya mengenai forex ya. Ya bisa masuk. Pengen serius gitu berarti ya, bisa langsung. Bisa. Mungkin kalau karena TBN itu lagi full berarti kan, close for public. Ya. Coba tanya ke Telegram di bawah, siapa tahu. Betul, siapa tahu. Kepengen ketemu langsung kayak mana ini gimana? Karena kemarin promo ya. Karena kemana aku dengar kakak habis dari Bali ya, betul, dari betul, Bali betul, itu pun betul. juga tour juga ya. Betul, roadshow gitu. Jadi memang setiap kali aku mau masuk ke Saudi Arabia, karena memang cukup lama kan di Saudi pasti sebulan. Jadi kita akan roadshow dulu. Setiap mau masuk Saudi. Emang rencana mau kapan dalam waktu dekat untuk ke Saudi? Ini editnya cepat ya. Takutnya aku udah bilang bulan depan, ternyata ini tahun depan udah. Sebut aja bulannya. Ya, harusnya masuk Agustus. Jadi dalam 1 tahun tuh aku gampang kangen sama Saudi tuh ya paling sedikit harusnya 2 kali setahun? Iya, setahun. Biasanya 2 bulan sekali. Biasanya 2 bulan sekali? Ya, jadi sebulan ada di Saudi, sebulan roadshow. 3 bulan nih. Penuh banget ya buat jadwalnya ya. Oh ya, siapa tahu ya kalau kalian masih beruntung. Ya, bisa dapat lah ya. Siapa tahu ya, siapa tahu masih ada ya. Meskipun waiting list ya udahlah yang sabar aja gitu. Sabar aja nunggunya ya berarti. Iya, mau gimana lagi. Kalau ada yang difotokopi, memang itu jadi PR-ku sih untuk bisa ngebuat orang yang hampir sama lah dengan Anda. Susah banget loh itu. Ya, tapi ketika kita sudah nge-build seseorang, kadang-kadang tuh kita sering ditikam balik gitu. Betul nggak? Iya benar, benar. Karena aku udah copy paste nih. Orang soalnya. Iya, karena dia pasti punya keinginan yang aku ingin punya TBN gitu aja sih. Iya. Makanya dia akhirnya bisa kan, egonya ya. Oh berarti kakak udah pernah ngalamin lah ya. Ya, agak susah sih memang. Ke orang lain, cuma orang lain ini masih punya ego, masih punya mimpi yang keluar batas. Betul, pasti itu. Berarti harus back to origin lah. Ya harus nandanya langsung. Ya, tapi itu juga kita harus pikir juga karena memang nggak bisa juga kan kita mencari uang dengan menukar waktu. Berarti sama dengan kerjaanku yang kemarin dong, nggak bisa remote dong. Betul. Ya, kalau kalian pengen coba ya siapa tahu waiting list aja. Iya, kan? betul. Ya pasti datang lah ya. Mungkin ada AI yang kayak aku mungkin. Bisa juga kan ya. Semoga aja ada ya. Kan? Ya semoga aja ada. Kayak meringankan gitu. Meringankan, tapi berarti kakak sampai roadshow gitu, udah berapa lama kakak ngejalanin roadshow seperti ini? Setahun sih. Setengah tahun kita bener-bener, aku ngebikin TBN kan bener-bener sendiri ya setengah tahun. Jadi nggak mungkin untuk roadshow kan. Nah begitu TBN ini udah FYP, udah oke, baru ada tim-tim yang ngebantu, baru aku bisa lepas. Tapi dan memang trader tuh kan memang butuh, nggak tahu ya ini aku aja apa kamu juga ngalamin. Maksudnya kalau aku nge-trade dalam satu kotak doang studio, itu kayak bosen. Bener pasti banget. Aku harus ngopi, harus kemana-mana gitu. Untuk bisa fresh. Karena ya bayangin aja kak, kita cuma ketemu chart yang di chart tuh nggak ngomong. Iya. Market nggak ngomong kan, nggak ngomong apa-apa. Terus kita kayak harus meneliti, ini mau kemana gitu kan. Iya gitu. Itu stressful banget memang. Kakak sekarang tim berapa? Sekarang ada 12. 12? Iya 12. Berarti ketika kakak roadshow, wah kalau ber-12 sempit tuh, kakak sendirian dong berarti kalau berangkat? Iya, setiap kotanya aja paling nanti pasti ada kru kan. Di setiap kotanya. Iya, pasti ada yang ngebantu. Tapi ya yang standby di kota masing-masing berarti. Iya betul. Aduh itu agak ribet sih ternyata ngebikin. Nggak segampang aku nge-build toko online shop sih. Iya. Karena aku pun online aja, aku perlu minimal banget ber-8. Itu untuk ngoperasin beberapa hal tuh ber-8 tuh udah overload sebenarnya. Betul. Apalagi kakak ya 12 orang. Apalagi otaknya ada di aku. Dia kakak semua lagi. Mereka cuma yang copy paste kan. Cuma yang runner gitu. Terus begitu kakak harus roadshow juga. Itu badan kalau nggak kuat banget hancur sih. Itu gila banget sih. Hancur sih. Berarti kakak harus, kalau roadshow kita ngomonginnya nggak cuman pesawatnya, hotel, betul, transportasi, betul, makan. Tapi aku nilainya sih ini aja sih, maksudnya yaitu tadi selain memang energi orang ketika bahagia kita bisa serap, bertukar bertukar. Tapi kita juga satu juga karena kita konten kan, jadi kita juga butuh konten. Yang ketiga juga memang kita butuh fresh aja, keluar kan, memang benar harus keluar dari kotaknya. Iya betul, tapi ada nggak sih murid kakak tuh yang nyebelin gitu, yang bikin kakak malah lebih exhausted ketimbang ada, pasti dong. Kayak apa sih biasanya orang-orang itu? Ada orang-orang yang memang sudah
nge-build seperti TBN ini, kemudian dia kepengen ketemu aku nih antara pengen ngancurin atau seperti apa atau cari celah kan kita juga nggak tahu. Betul. Tapi aku tahu kalau muridku itu udah smart banget. Kadang orang kalau sudah profesor untuk menurunkan standarnya menjadi SMP itu susah. Nggak mau pasti ya. Sedangkan ilmu dari TBN ini benar-benar back to basic. Back to basic, yang penting profitable. Ya, kan? Yang cuma support resisten orang, ih apa sih gitu kan. Padahal ini profitable. Bener sih, karena ujungnya itu kita nyari uang. Bukan nyari jago-jagoan. Betul. Nah itu aku pernah ketampar tuh waktu ke LA. Jadi aku punya guru namanya Mamba FX. Kalian bisa searching. Yes. Who wants to sit there for days with uncertainty? When I scalp, I'm in these trades for 1 hour at the most. 1 hour and I'm out. All I'm doing is going on the 5-minute chart. I'm looking for breakouts during my session. When I trade NASDAQ, I wake up, NASDAQ open, which is at about 6:30 a.m. PST. And when I get that breakout, I'm in. And as it's going up, catch my 1,000 pips and I'm out. It's that simple. A lot of you guys want to sit there for days and days and days and days just to get stopped out on the last. Yes. 1 jam ngobrol itu 25 juta. Kakak pernah ketemu sama Mamba? 3 kali gua. Oh iya? 2 kali, sekalinya Jimmy. Mamba tuh yang betato kan? Iya, yang betato semua yang Ferrarinya udah nggak 1-2. Oh, kamu udah ketemu? Iya, gua udah ketemu. Itu udah lama banget anjing. Itu dia ngomong, lu mau jadi being a teacher atau mau jadi yang profitable? Dia yang ngebuka aku mindsetnya, serius. Ditemenin sama temanku tuh, Dewi, ada namanya Dewi. Kak, itu mahal temanku banget di Amerika. Kak. Iya. Harganya berapa tadi? 25 juta. Makanya aku sekarang jadi 25 juta. 25 juta itu kan cuma kelasnya doang. Itu nggak kelas. Berapa? Itu nggak kelas loh. Cuma ngobrol kita. Cuma ngobrol? Ya. Itu kesananya berapa? Kalau kelasnya dia 5.000 kan? Makannya berapa? Kelasnya dia 5.000. Kelas 5.000 bener. Iya 5.000 kelasnya 1 jam. Itu pun online? Itu pun online. Iya. Ke LA berapa? 11. Ya kan? Visanya berapa? Tinggalnya, untung gua nebeng cuy di rumah Dewi di LA. Tetap duit itu, tetap duit. Tetap. Makan kan mau gimana? Cuma akhirnya ngebuka pikiran aku bahwa oh ternyata aku nggak boleh serba pinter, nggak kayak gitu. Iya kan? Banget. Si Mamba gila dia. Mamba FX itu salah satu YouTuber yang paling aku suka. Kan Dari ada zaman Kalisto, dulu, ada dari macam-macam. 2018. Aku paling suka Mamba. Mamba ini emang paling keren suka banget Mamba. sih. Kayak dia kayak ya udah dia di situ aja. Dia betato terus hidupnya berantakan gitu iya. kan. Tapi ketika masuk trading emang dia sejago itu berarti. Smart sih. Itu. Dia smart banget sih. Smart ya? Iya. Kan kayak gini aja, orang bisa masak semua kan, tapi belum tentu orang itu bisa enak kan. Enak ya betul. Iya. Oh ini orang bisa masak yang enak lah pokoknya. Ada juga yang kayak gini, ada trader yang memang jago di analisanya, tapi dia nggak bisa nge-trade. Nggak bisa nge-trade, betul. Banyak banget itu. Iya, kayak gitu. Jadi dia membuka wawasan bahwa kamu mau ngebikin apa sih gitu, lu mau ngebikin apa gitu. Aku tadinya belajar ke dia bukan karena tradingnya, tapi karena kontennya dan karena gimana meledakkannya. Nah dia kasih tahu, kamu mau kemana? Kalau memang akademia, ya, kamu harus ya semua tatanan kamu ini harus dirubah, harus bener-bener lu yang guru banget dia bilang. Karena ketika kita ngobrol kamu emang sudah entertainer ya jangan sentuh itu. Dia yang ngebuka wawasan bahwa klasifikasi dua perspektif tersebut. Kalau entertain, just entertain. Ya just entertain, just fun Anda gitu. Kalau misalnya kita ngomongin mentor ya berarti lu sebagai edukator. Yes. Dan profesionalnya itu harus dibungkus seperti itu. Jangan di dua-duanya. Nah PR-nya tuh ngebangun dua-duanya. Gimana caranya? Kan mungkin banyak ya cewek-cewek trading yang cuman hehehe doang gitu, tapi kagak ada otaknya gitu kadang-kadang. Itu entertainer. Ya, gitu. Jadi gimana caranya? Nah, back to basic tadi. Karena aku presenter TV harus ada otaknya, harus knowledge-nya harus tahu. Tapi kita ngomongin Mamba sedikit. Kalau Mamba ini dia lebih alirannya lebih kemana? Apakah lebih ke entertain atau lebih ke educationalnya? No, entertain. Karena gue tahu dia punya YouTube itu besar sekali loh. Wah, aku waiting list dia itu setahun. 1 tahun sebelum nge-build TBN. Jadi aku sebelum ngebikin TBN ini sudah aku rancang apa yang harus aku lakukan. Hingga ini semua selesai, aku coba TikTok, boom, ketemu Mamba, baru TBN itu bikin gitu. Jadi nggak asal-asalan aja live TikTok kayak orang-orang, nyalain handphone. Aku udah rancang ini. Modalnya udah banyak banget itu. Iya, udah kayak gitu. Ih, gila banget. Gila ini bukan main-main cuy. Karena mungkin mungkin karena di luaran sana banyak mentor yang ada lalu dia nggak ada, itu karena dia nggak mikirin dengan Padahal ini panjang. Ini bisnis besar banget menurut aku. Karena gini, kita ngomongin kalau kita mau nyari ilmu, kakak tuh nyari ilmu sampai ujung dunia berarti loh. Iya. LA Indonesia tuh ujung dunia. Iya. Karena salah satu flight paling panjang kan sebenarnya. Benar. Meskipun tuh transit kemana-mana ya. Iya, kakak apa yang kayak pikirin waktu itu? Karena nggak harus dia loh. Aku tadinya mau ketemu dengan Ahmad Denial. Tahu aku. Cuma susah, nggak bisa in kontak sama sekali nggak bisa in kontak.
Aduh, yang apa ngerespon sebenarnya? Si Mamba. Mamba. Aku juga kontak Kalisto. Banyak yang aku kontak. Kalisto juga bagus tuh. Dia Bagus. pernah challenge itu kan yang berapa juta dolar kan. Iya, dia live trade-nya bagus Kalau banget. aku bilang dia lebih ke educational ya. Ya. Kalau si Alisto itu ya. Cuma karena kalau Mamba ini emang satu aliran kan, entertain banget dia. Gila itu dia punya lambo banyak banget. Oh gila Terus sih memang. dia punya kalung, jam tangan, Iya. ya Dan kan? memang orangnya sederhana banget sih, nggak seglamor yang kita. Pas kakak nongkrong waktu itu sama dia. Ada translator di tengah. Di tengah. Ya, mohon maaf ya bahasa Inggrisnya agak-agak ngadi-ngadi. Dan kakak pasti pengen tuh efektif dong, karena gua ketemu dia cuma sekali doang kan. Apa yang ditanyain di Indonesia itu nggak tersampaikan sih, karena kita kalau ngelihat sesuatu orang yang kita idolakan itu kayak udah langsung mati kutu aja gitu. Ngeblank lo pasti lo, ngeblank lo. Makanya sampai kalau nggak ngeblank nggak mungkin ngambil sampai 3 kali. Karena gini, kita ngomongin oke Mamba, sebutlah rate-nya berapa. Let's say rate dia 2.000, 3.000 dolar, 5.000 dolar. Mungkin semua orang bisa bayar. Yes. Tapi untuk effort kesananya, Ya, effort itu nunggunya. Ya, betul. Itu different game loh menurut aku. Betul. Karena kalau cuma uang doang, ya Allah, cari mah gampang sekali, apalagi di Nothing dunia tulus tradingnya. aja waktu berangkat. Kalau nggak ditemuin ya udah gitu aja kan. Iya, karena bisa di bail out juga loh. Kadang kakak nunggu setahun, Betul. bisa jadi dia lupa atau dia Betul. tiba-tiba just gone aja. Ya, tapi memang dia udah terus struktur dengan baik. Makanya aku belajar juga di dia. Oh. Jadi dia emang sudah rapi banget manajemennya. Oh, dia bukan. Schedule-nya seperti apa dia udah rapi banget. Juga. Udah rapi banget dia. Berarti kita bisa confirm bahwa dia itu sebenarnya lebih trader yang entertainer. Ya. Entertainer trader berarti. Ya, entertainer trader. Oke, gue shock banget karena Tapi keren banget sih. shock banget gue karena itu kalau siapa kata dia yang nggak nge-trade tahu? gitu-gitu aja. Kalau kata dia bahasanya ya, nge-trade gitu-gitu aja. Sisa kamu ngesolnya di mana? Iya benar Yang sih. bikin kamu nyaman, yang bikin kamu nggak gila sampai mati bunuh diri yang mana? Yang mana? Ya udah itu yang kamu itu yang kamu pelajarin. Udah itu doang. Dan banyak juga loh sebenarnya, nggak usah kayak Mamba ya. Banyak beberapa trader jago dan punya edukasi juga di tinggalnya mah di Bali Kak sekarang sebenarnya. Banyak banget sebenarnya itu di Bali tuh. Iya, semua trader pada situ Iya kan sih. di Bali sekarang karena living cost kayak mungkin dulu orang ke Maldives kan cuma agak sedikit suntuk, ya kan? Betul. Slow living banget lah, Betul. menikmati banget. Kalau Bali tuh masih ada funky-nya masih ada, slow living-nya masih ada. Meskipun ada pilihan juga Ibiza sebenarnya kan. Betul, Cuma Ibiza kan terlalu funky tuh. Betul. Party terus kan. Pagi malam party. Betul. Paling balance sebenarnya di Bali. Nah, yang aku bingung adalah begini. Kalau misalnya bule-bule udah melek nih sama industri ini, menurut kakak apa sih yang mereka pengen sebenarnya dari industri trading ini? Kalau bule-bule kita ngomong perspektifnya. Kalau Indonesia kan mungkin belum segitunya ya. Sampai segitunya ya. Kalau menurut kakak gimana? Kayak kakak ketemu Mamba, itu apa sih yang dilihat dari dunia trading itu apanya? Dia sih bisnisnya itu nggak cuma cara dia trade-nya itu doang sih kalau Mamba sih. Karena dia making money-nya itu nggak cuma dari dia trade. Konten. Semuanya didapat ya dia bilang. Semua. Kalau kamu hanya akademi itu cuma hanya satu jalur yang kamu dapat. Setuju. Kalau entertain kamu dari semuanya, endorsement semuanya didapat. Iya, Iya dong. benar. Itu makanya aku bikin TBN kayak gini kan. Oh. Karena kalau cuman orang trading ya udahlah ngebosenin gitu. Itu doang. Cuma cara penyampaiannya aja nih sekarang ke tim. Nah itu yang susah SDM-nya Indonesia. Untuk apa yang ada di otak belum aku ready nih lah. nggak nyampe, belum nyampe gitu, belum nyampe itu susahnya. Ya hopefully dari nggak nyampe itu. Ya hopefully dari TBN ini ya sedikit-sedikit lah ya, udah bisa minimal ngebangunin aja pola pikir tersebut ya. Iya betul. Kalau ini tuh sebagai sebuah bisnis gitu kan. Betul. Either lu pengen make the profits atau lu pengen punya perusahaan juga gitu kan. Ya, gitu. Dimana sebenarnya untuk punya perusahaan di industri ini nggak gampang juga sih. Nggak gampang. Nggak semua orang bisa, aku yakin. Nggak semua orang. Mungkin dari 1000 trader paling cuma ya 5-6 biji. Iya kan? 5-6 biji paling. Karena Iya. nggak semua orang tuh bisa ngedelegasiin ilmu, edukasi ataupun edukasi lah lebih tepatnya ke orang-orang banyak kan. Betul. Karena daya serapnya beda. Yes. Public speakingnya juga beda. Bentuk apa ibaratnya kita punya karisma juga beda. Betul. Itu harus dibentuk loh. Betul. Kayak ibaratnya karena Anda pengen punya Kanada yang lain. Ya karismanya tetap beda. Originalnya adalah Nanda seperti ini. Betul. Ya, karena kan? terpaku kena nama sih sebetulnya. Kemarin harusnya kalau nggak ada Nandanya mungkin bisa aja dimentorin yang lain. Karena udah terlanjur trading bareng Nanda. Ya. Kan nggak mungkin jadi TBA trading bareng Abi. Terima. Gue ntar. Atau TBB trading bareng-bareng. Itu doang sih. Karena terpaku kena nama ini. Jadi akhirnya yang dikejar nama ini terus. Oh iya. Tapi kemarin nih kakak kan berarti ngejar ilmu sampai jauh banget. Ya. Kakak udah bayar mahal juga. Ya. Orang-orang ini kayak Mamba dan segala macam itu mereka ada aftercare-nya nggak kakak? Apa sekali bayar ketemu beberapa hari kemudian udahan aja gitu? Udahan aja kalau di bule mah gitu kan.
Udahan aja kan. Nggak ada baper-baper gitu, nggak ada baper-baper klub. American living banget ya. Iya. American living banget ya. Lu siapa gitu kan. Iya sih, kayak gitu. Di Indonesia belum bisa tuh. Nggak bisa. Ya kan belum bisa. Kayak kan? orang kayak harus ada balas budi iya, gitu. Ada balas budi gitu ya. Nah, padahal Budi juga nggak balas-balas juga. Nggak balas juga iya. Senang satu. Iya, si Budi sama Wati padahal. Kayak gitu. Jadi kalau di bule emang mindsetnya ya sudah aku bisa kasih ilmu apa selama itu dan mereka 1 jam aja. Nggak ada kayak kita kayak aku yang aduh kasihan ya muridku jauh-jauh gitu. Ya udahlah aku tambahin waktunya, nggak ada di bule. Sejam. Sejam mau ketemu dia tuh kayak di timekeeping aja sama timekeeper gitu sejam sama manajernya. Tapi ini bukan sebenarnya aku percaya sih ini bukan permasalahan money oriented tapi memang itu caranya dia seperti itu cara orang-orang bule itu seperti itu ya apalagi kita ngomongin American kan. Iya betul. Kalau Indonesia kan pasti bonding itu nomor 1. Betul. Dan ya sebesar kan? dia ya aku janji waktu itu jam 1. Jam 1 bener jam 1. Sebesar dia di depan aku aja itu terlambat. Enggak. Maksudnya itu udah harus di-build sih. Gila ya? Enggak, dia jam 1. Serius bisa aku yang telat waktu itu. Bisa. Wow. Aku yang telat. Tapi sama dia udah time kan, udah langsung dihitung. Dia duduk itu di jam itu ya langsung dihitung. Jadi aku telat ya udah kehilangan 10 menit. Berarti dia mengajarkan kita untuk ya lu menghargai setiap detiknya setiap detik setiap menit Bule ya. emang seperti itu sih. Beda Indonesia tuh beda ya. Indonesia tuh emosional emang banget beda. ya. Iya gitu. Terus kadang kalau kita itu tadi SDM-nya kita pengen lari cepet tuh masih mungkin ada, aku belum nemu mungkin ya gitu, tapi susah gitu. Kayaknya emang belum ada untuk sih. bisa lari kayak susah memang susah kita banget. Itu kayak nggak kekejar. Karena audiens kita pun pola pikirnya belum sampai sana juga, paham nggak maksud aku? Iya betul sih. Ibaratnya kita ngomongin uang aja masih tabu loh. Betul. Ini kita ngomongin bisnis online ini gila lagi loh. Terus kita ngasih ilmu di layar itu aja, kadang mereka masih serang kayak yang nggak jelas gitu loh. Ini mau nipu, ini mah ini ya, scam ini cantik doang gitu kayak gitu kan. Sering-seringnya ya gitu. Aduh. Bener sih emang belum ready aja tapi belum ready aja. Kita setengah melek lah ya, setengah melek digital. Kita sebagai orang yang udah duluan, ketika mereka ready kita udah siap berarti kan. Iya betul. Itu poin pasti di situ kan sebenarnya kan. Ketimbang orang-orang yang baru mau join ketika udah ready, menurut aku udah telat sekali. Betul, dan itu merupakan ini harus mewarisi sih. Sebetulnya aku ngebikin TBN ini kayak nggak cuman untuk aku doang, tapi warisan untuk yang di bawahku ini. Minimal aku udah jalan dulu nih digitalnya. Jadi sebagai legasinya lah nanti besok-besok. Cuma tinggal diikutin aja polanya persis. Lu udah nggak perlu nyari jalan baru. Tinggal dimodif. Berarti kakak itu adalah pembuka jalan. Iya. Kalau di keluarga aku semua kayak gitu. Semuanya digital. Sekarang. Kalau dulu kan kayak masih ya nggak bisa lah bisnis lo harus inilah harus konvensional banget gitu ya kayak gitu. Bikin parfum harus ketok-ketok lah, harus update status WA nggak ada. Konvensional tuh emang kekurangannya adalah dari segi waktu kan, sebenarnya kan waktu dan efektivitas kan. Betul. Mau nggak mau jualnya kuanti besar. Betul. Kalau di sini lu bisa efektif tanpa kuantitinya besar. Betul. Berarti single thread dong lu bisa langsung untung untuk kayak sebulan. Bisa kan? Bisa banget. Bisa banget kan? Ya tergantung kita nge-buildnya kayak apa. Iya bener sih. Aku nggak heran sih market ini sangat-sangat optimize di US terus negara-negara Arab itu kan juga udah settle banget nama ini kan. Betul. Dan fun fact, trader itu paling jago dan paling profitable tuh banyak kan di sana loh. Di Saudi paling banyak loh. Betul. Banyak banget loh itu loh. Iya. Meskipun pendanaannya tetap dari Singapura. Iya, di mana-mana lah ya istilahnya. Dari tempatnya dia sendiri karena kan oil money kan. Betul. Sedangkan di Indonesia ini kita benar-benar masih ngerangkak banget sih sebenarnya sih. Satu ngerangkak, yang kedua orang masih mikir ini judi gitu. Itu loh, itu susah banget. Padahal kalau kita lihat di Amerika itu judi udah legal di sana. Ya. Forex trading itu sebuah hal yang biasa aja. Iya. Sekarang mereka tuh udah jadi lifestyle, jadi part dari. Jadi profesi yang memang sama aja gitu kayak yang lain. Kayak yang lain kan. Iya. Kalau di sini masih malu kan. Tetangga-tetanggaku nih masih. Aku masih menjual namaku yang kemarin gitu. Kok Mbak Nana nggak pernah keluar ya? Iya dia cuman live streaming aja gitu. Nggak pernah aku bilang forex tuh pasti langsung. Iya karena kayak agak gengsi gitu kayak kita takut kan sama stigma orang kan sebenarnya kan. Meskipun kita seorang content creator iya kan. Gitu. Tapi kita masih manusia ya, kita masih manusia, stigma itu penting. Jadi ya udahlah gitu. Terus ininya kalau misalnya nih kakak let's say di Indonesia itu kan masih stigma judi. Kakak sampai ngambil sertifikasi. Ya, itu untuk mematahkan itu kan, betul nggak? Kamu juga kan? Betul, aku juga dipatahkan itu.
Tapi kan ya, meskipun kita nggak bisa do our best lah, kita nggak bisa mematahkan dengan kita berdua doang. Itu kan perlu bareng-bareng, perlu revolusi lah ibaratnya kan. Betul. Berarti kita tinggal bersabar aja. Iya. Oke. Itu doang. Nah ini jadi apa namanya kan harus tahu nyari ilmu itu nggak sekedar dari TikTok itu beres, nggak sekedar dari YouTube doang bisa. Iya. Smart money concept, ICT. Kalian pikir itu ilmu profan Tuh. DBD ya kan, demam berdarah dengu. Nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu. Dan teknik yang sulit pun kadang-kadang malah itu nggak bikin profitable. Nggak bikin profit kan. Karena otak kemana-mana, spektrumnya banyak, lu bisa salah karena A, karena B. Iya, misalnya ini lagi uptrend nih ya kan, kita cari retestnya. Nggak tahu dia udah reversal segala macam. Aduh ini belum cok, ini belum ini. Tutup marketnya udah. Ketinggalan lu. Analisa doang. Begitu masuk SL, putus asa dia. Putus asa pasti. Begitu pas lagi floating di TP. Iya. Take picture. Iya kan? Screenshot doang dari TP. Itu tadi lucu kan. Tapi oke. Wah, kita udah banyak banget nih kalau nggak salah udah hampir setengah jam. Waduh, nggak kerasa ya udah part 2. Udah part 2. Jadi ini semua yang udah bisa kalian tahu lah tentang Nanda. Mungkin ini kayaknya konten paling dalam nggak dari semua orang-orang yang udah pernah kalian? Oh, ini ya lumayan sih. Paling dalam lah ya, paling dalam lah ya. Untuk bisa kenalkan Nanda karena memang aku nggak pernah ngebuka soal Mamba FX. Orang kan pada penasaran. Aku aja kaget loh, kita ketemu udah sering banget. Iya, aku aja kaget. Orang tuh kayak, nih dia belajar dari mana sih gitu. Iya, dan memang maksudnya harusnya ini back to basic sih. Aku tahu semua orang analisa ini bagus-bagus lah ya di Indonesia, apalagi profesor-profesor itu. Kan aku paling baru lah ya, bau kencur banget lah TBN 1,5 tahun. Tapi menurutku untung lah. Back to basic tuh bukan hal yang salah gitu. Aku nggak tahu market lain karena aku cuman XAU dan BTC kan kayak gitu-gitu. Oke, kalau gitu. Thank you banget semuanya untuk hari ini. Udah nih. Karena udah. Waktunya udah cukup. Tadi soalnya gini-gini dia. Kirain dia mau stay tune dia gini. Dia mau gini. Oke, thank you semuanya. Thank you ya. John Fulus jangan lupa tuh. Pencet ya.